Dan kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh sebut saja bernama Ferry. Dia menceritakan cerita mistis terkait ajab seorang koruptor yang bernama sebut saja Bapak Handoyo. Selama hidupnya dia selalu memotong anggaran dan membuat sebuah proyek fiktif. Namun pada suatu malam dia mendapatkan teror dari korban keserakahannya. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh sebut saja bernama Ferry. Dia menceritakan cerita mistis terkait ajab seorang koruptor yang bernama sebut saja Bapak Handoyo. Selama hidupnya dia selalu memotong anggaran dan membuat sebuah proyek fiktif. Namun pada suatu malam dia mendapatkan teror dari korban keserakahannya. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Dan tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Pak Handoyo adalah sosok yang dihormati di mata publik. Seorang pejabat tinggi yang selalu tampil rapi, murah senyum, dan fasih berbicara tentang integritas. Di balik citra itu, ia adalah seorang koruptor ulung. Dana proyek-proyek besar selalu disunatnya. Uang rakyat mengalir deras ke rekening-rekening rahasianya di luar negeri. Rumah mewahnya di kawasan elit Jakarta adalah saksi bisu tumpukan dosa yang tak terhitung. Suatu malam, badai hebat melanda Jakarta. Pak Handoyo seperti biasa lembur di kantornya yang megah. Bukan untuk bekerja, melainkan memilah dokumen-dokumen proyek terbarunya, mencari celah untuk kembali memperkaya diri. Ruangan kerja yang luas di lantai 10 terasa dingin. Meskipun pendingin ruangan tidak terlalu kencang. Kilat sesekali menyambar, menerangi tumpukan dokumen yang berserakan di mejanya. Saat ia sedang asik menandatangani sebuah proposal fiktif, tiba-tiba listrik padam. Gelap total, hanya cahaya kilat yang sesekali menerobos jendela memperlihatkan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding. Pak Handoyo terkesiap, jantungnya berdebar. Ia meraba-raba mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Ponselnya menyala, cahaya yang redup memperlihatkan siluet lemari arsip yang menjulang tinggi. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan. Suara itu datang dari lemari arsip di sudut ruangan, tempat ia menyimpan dokumen-dokumen paling rahasia yang berisi data-data korupsi terbesarnya. Siapa di sana? Pak Handoyo mencoba terdengar berani, meskipun suaranya sedikit bergetar.
Ketukan itu berhenti. Hening. Pak Handoyo mencoba meyakinkan dirinya. Mungkin hanya suara perabot lama yang berderit karena angin. Ia melanjutkan pekerjaannya, mencoba mengabaikan ketidaknyamanan itu. Namun, tidak lama kemudian, ketukan itu kembali datang. Kali ini lebih cepat, seperti seseorang yang tidak sabar. Pak Handoyo tidak tahan lagi. Dengan senter di tangan, ia mendekati lemari arsip itu. Pintunya sedikit terbuka. Padahal, ia yakin sudah menguncinya rapat-rapat. Dengan tangan gemetar, ia menarik pegangan pintu lemari itu. Pintu lemari arsip terbuka lebar, menampilkan deretan folder dan map yang tersusun rapi. Tidak apa-apa. Pak Handoyo menghela napas lega. Hanya imajinasiku saja, gumamnya. Saat ia hendak menutup pintu lemari, ia melihat sesuatu di salah satu map yang terbuka. Sebuah foto seorang wanita muda dengan wajah pucat dan mata sembab menatap lurus ke arahnya. Wanita itu adalah salah satu warga miskin yang tanahnya digusur tanpa ganti rugi yang layak akibat proyek fiktif Pak Handoyo. Ia meninggal tak lama setelah itu karena depresi. Tiba-tiba foto itu bergetar di tangannya. Wajah wanita di foto itu seperti bergerak. Matanya seolah berlinang air mata. Bibirnya yang pucat terbuka sedikit. Dan Pak Handoyo mendengar bisikan-bisikan yang sangat pelan, namun jelas di telinganya. Kau mengambil segalanya dari kami. Pak Handoyo menjatuhkan foto itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia mundur terhuyung-huyung. Saat itu ia melihat bayangan bergerak di sudut ruangan. Bukan bayangan dari kilat, melainkan bayangan yang terbentuk dari kegelapan itu sendiri. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, perlahan membentuk siluet manusia. Bukan hanya satu, tapi banyak. Wajah-wajah mereka samar, tapi Pak Handoyo tahu mereka adalah para petani, buruh, dan rakyat kecil yang hidupnya hancur karena keserakahannya. Balas dendam, kau akan membayar. Suara itu berbisik, merasuk ke dalam kepalanya. Pak Handoyo memegangi kepalanya, berteriak ketakutan. Ia mencoba berlari, tapi kakinya terasa lemas, seolah terpaku di lantai. Bayangan-bayangan itu kini mengepungnya. Tangan-tangan dingin terasa menarik bajunya. Ia bisa merasakan sentuhan-sentuhan itu, dingin dan menjijikan. Lalu, salah satu bayangan itu yang paling jelas mendekat. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Itu adalah seorang kakek tua dengan kerutan di wajahnya. Tatapan matanya penuh amarah. Kakek itu adalah kepala desa yang tanahnya dirampas oleh Pak Handoyo. Kau pikir bisa lolos begitu saja? Bisik kakek itu. Suaranya parau dan menusuk. Neraka telah menunggumu. Tiba-tiba cahaya senter di ponsel Pak Handoyo mati. Kegelapan total menyelimuti. Pak Handoyo berteriak sekuat tenaga. Ia merasakan tarikan yang kuat di kakinya, seolah ada yang menyeretnya ke bawah. Ia berjuang, berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Ia merasa tubuhnya ditarik masuk ke dalam lantai, seolah-olah tanah di bawahnya terbuka lebar dan menelannya hidup-hidup. Keesokan paginya, badai telah reda. Petugas keamanan menemukan kantor Pak Handoyo berantakan, dokumen-dokumen berserakan, kursi terbalik, dan lemari arsip terbuka lebar. Namun, Pak Handoyo tidak ditemukan dimanapun.
Ponselnya tergeletak di lantai, layarnya retak. Beberapa hari kemudian, sebuah berita menggemparkan. Pak Handoyo dilaporkan hilang. Tidak ada jejak. Namun, di lemari arsip yang terbuka ditemukan sebuah map kosong. Hanya sehelai kertas lusuh bertuliskan satu kalimat dengan tinta merah, seolah ditulis dengan darah. Hutangmu telah dibayar di tempat yang semestinya. Sejak saat itu, seringkali di malam hari saat badai melanda, terdengar suara-suara aneh dari kantor Pak Handoyo yang kini kosong. Suara cerita, tangisan, dan bisikan-bisikan menuntut keadilan. Konon, Pak Handoyo masih terperangkap di sana, membayar lunas semua dosa-dosanya di neraka yang ia ciptakan sendiri. Oke teman-teman, begitu cerita dari Ajab, seorang koruptor. Kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.